Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih ngerasa kayak kita tuh nggak bener-bener sendirian, bahkan pas lagi sepi-sepinya? Hari ini kita bakal ngobrolin soal sosok pendamping tak kasat mata yang menurut tradisi Islam selalu ada di sisi kita, Malaikat Raqib. Siapa sih dia sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan tadi itu bukan sekedar basa-basi loh. Karena dalam tradisi Islam, perasaan adanya sesuatu yang lain itu bukan imajinasi. Justru, itu adalah sebuah keyakinan yang fundamental banget. Oke, hal pertama dan paling penting yang perlu kita lurusin, Raqib itu bukan nama ya. Jadi bukan kayak nama orang Budi atau Ani gitu. Bukan, ini tuh lebih ke jabatan, sebuah gelar. Tugasnya, dia adalah malaikat yang spesialis mencatat sekali lagi, setiap amal kebaikan kita. Nah, malaikat Raqib ini juga nggak kerja sendirian. Dia itu bagian dari sebuah, kita sebut aja, tim elit namanya Kiraman Katibin, atau para pencatat yang mulia. Coba deh bayangin, mereka ini kayak arsiparis ilahi yang super canggih, yang memastikan semua tindakan kita, yang baik maupun yang buruk, tercatat dengan sempurna. Nggak ada yang kelewat. Oke, jadi dari mana sih sebenarnya ide ini datang? Konsep ini asalnya dari mana? Nah, untuk itu kita harus lihat langsung ke sumber utamanya. Dan inilah ayat kuncinya dari surah Qaf ayat 18. Tiada suatu ucapan pun, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, di sini nih letak kuncinya. Kata pengawas itulah Raqib. Dan selalu hadir itu adalah Atib. Jadi jelas ya, ini tuh bukan nama tapi deskripsi pekerjaan yang diambil langsung dari Al-Quran. Nah, slide ini nunjukin duet pencatat ilahi tadi. Di sisi kanan ada Raqib, sang pengawas teliti, yang tugasnya mencatat semua hal baik. Terus di sisi kiri ada Atid, yang artinya selalu hadir, yang mencatat perbuatan buruk. Mereka ini satu tim yang kompak, memastikan gak ada satupun yang miss. Tapi, untuk bahasan kali ini, kita akan fokus ke malaikat yang di sebelah kanan ya, si pencatat kebaikan. Oke, kita udah tahu siapa dia, asalnya dari mana. Terus, job desk-nya apa dong? Apa aja sih yang dia kerjain? Yuk, kita bedah lebih dalam lagi, tugas-tugas spesifik dari malaikat Raqib. Ini nih yang luar biasa, betapa komprehensifnya tugas malaikat ini. Jadi yang dicatat itu bukan cuma tindakan-tindakan besar yang kelihatan heroik, tapi setiap niat baik yang terlintas di hati, setiap kata ramah yang kita ucapkan, dan setiap tindakan mulia, sekecil apapun itu. Dan semua catatan inilah yang nantinya bakal jadi saksi utama kita di hari penghakiman. Dan ini nih poin yang bikin merinding. Pencatatan kebaikan itu instan, langsung, real time, gak ada jeda. Ini beda banget sama pencatatan keburukan yang katanya dikasih waktu dulu buat kita tobat. Kalau kebaikan, begitu dilakukan atau bahkan baru diniatkan, langsung klik tercatat. Coba bayangin deh, akuntan atau auditor yang paling sempurna yang bisa kamu bayangin. Nah, kayak gitulah malaikat Raqib. Dia itu jujurnya mutlak, nggak pernah melebih-lebihkan atau mengurangi satu amal pun. Dia juga super setia, nemenin kita dari kita dewasa sampai akhir hayat. Dan yang paling penting, dia selalu waspada. Nggak pernah tidur, nggak pernah capek, nggak pernah terdistraksi. Catatannya itu, ya, sempurna. Oke, setelah kita tahu semua ini, mungkin muncul pertanyaan. Terus, apa urusannya sama saya? Kenapa ini penting? Nah, sekarang kita coba geser ya, dari fakta-fakta teologis ke relevansi personal. Karena disinilah inti dari semua konsep ini. Poin utamanya adalah ini. Keyakinan ini bukan cuma soal ngerasa diawasin. Kalau kita mikirnya cuma sampai situ, kita bakal kehilangan makna yang jauh lebih dalam. Bukan, ini tuh soal menjadi sadar diri. Self-aware. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan, tapi untuk menumbuhkan semacam kompas moral di dalam diri kita. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kesadaran akan kehadiran mereka itu tujuannya untuk membangun kesadaran diri. Saya suka banget sama metafora kamera Tuhan yang maha teliti ini. Coba deh pikirin, kalau kita tahu setiap detik, setiap kata, setiap perbuatan kita direkam dengan sempurna, apa kita nggak jadi lebih hati-hati? Jadi, gimana cara kita mengaplikasikan keyakinan ini dalam hidup sehari-hari? Prosesnya sebenarnya simple banget. Pertama, kita akui dulu keberadaan sang pengamat ini. Kedua, gunakan kesadaran itu untuk melatih kepekaan diri atau self-awareness. Dan yang ketiga, bertindaklah dengan niat yang sadar. Jadi, kita tahu, setiap pilihan yang kita ambil itu ada catatannya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kalau seandainya
rapor kehidupan kita yang ditulis dengan sangat teliti oleh malaikat rakib dibuka hari ini. Kira-kira isinya apa ya? Kebaikan apa yang bakal paling menonjol di sana? Ini jadi bahan renungan yang dahsyat banget ya buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.